Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara mendengar berita apa yang ingin saudara dengarkan? Tentunya berita yang baik. Ya, kita maunya itu kalau berita itu Tuhan itu baik pada kita diberkati. Kalau semuanya sakit disembuhkan, kalau ada apa-apa kita dilindungi. Waduh, yang bagus-bagus itu terjadi. Namun kadang-kadang ada berita yang tidak baik yang datang kepada kita. Mengapa? Kadang-kadang kesalahan orang lain, ya, satu orang yang bersalah dampaknya itu mempengaruhi orang lain, ya. Seperti Hamas itu, dia yang memulai, ya, orang sedang pesta, ya memang mereka sudah merencanakan. Jadi dibom, lalu orang-orangnya kidnap, ya, diculik, orang-orang dijadikan sandera dan lain-lainnya. Tapi lalu ada peperangan, ya. Jadi banyak korban. Korbannya itu karena tadi kesalahan tindakan Hamas, ya. Namun beritanya kan akhirnya kemana-mana, banyak yang meninggal. Jadi ada bom yang jatuh, banyak hal yang terjadi. Lalu orang yang di luar yang tidak tahu menyalahkan sini, menyalahkan sana. Akhirnya ya bangsa Israel yang dikutuk. Padahal kesalahan dari sekelompok Hamas ini, ya. Nah, saudara, berita itu demikian tuh terjadi pada zaman Yeremia menjadi nabi. Nah, pada waktu Yeremia memberitahu, ya, asistennya suruh menulis beritanya karena itu akan disampaikan di rumah Tuhan. Karena Yeremianya itu sepertinya sudah dicekal gitu, ya, nggak bisa ke rumah Tuhan. Jadi disuruhlah baru menyampaikan tulisan atau firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yeremia. Dia tulis semuanya. Pada waktu dia sampaikan, dia di rumah Tuhan, dia sampaikan, ada orang-orang yang mendengarkan. Nah, beritanya itu memang berita tentang bahwa kalau mereka tidak bertobat karena mereka sudah bersalah, mereka sudah perbuatannya itu menyalahi hukum-hukum atau yang diberikan oleh Tuhan, mereka tidak taat, mereka akan kena ini, ya, serangan dari negara lain dan mereka akan dikalahkan. Mereka akan dibawa, orang-orangnya akan seperti seakan-akan akan dihancurkan lah. Nah, berita itu yang disampaikan kan bukan berita baik, ya. Nah, Tuhan ingin mereka bertobat. Nah, pada waktu itu disampaikan di rumah Tuhan, kemudian orang yang sudah mendengarkan dibawa lagi kepada panitia-panitia, orang-orang yang bawahan dari raja. Lalu mereka percaya, ya. Mereka tanya, baru kamu itu dari mana ini berita? Dari Yeremia. Yeremia suruh saya yang menulis dan menyampaikan. Nah, itu salah satu manfaatnya tulisan, ya, bisa disampaikan berulang-ulang. Nah, setelah disampaikan mereka percaya, mereka bilang, wah, kalau gitu kita harus memberitahu raja. Kalau begitu, tapi mereka tahu kalau raja dengar ini marah, ya, karena beritanya berita buruk. Oke lah, baru kamu sama Yeremia sembunyi, get lost, ya. Pokoknya jangan sampai orang tahu kamu ada di mana. Mereka tahu bakalannya ini raja marah kalau dengar. Jadi mereka menyampaikan pada raja. Pada waktu raja mendengar tulisan Yeremia itu dibaca, raja sedang santai, ya. Di depannya karena musimnya dingin ada perapian, ya, untuk heater. Nah, sedang mereka mendengarkan tuh dibaca beberapa lajur, rajanya marah. Raja marah. Wah, apa itu? Oh, dicoret-coret, dipotong-potong, dibuang ke dalam api. Ya, nah, saudara, ini di Yeremia 36 ayat 22, 23 saya bacakan, ya.
Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin. Sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi, ini bukan Yahudi ya, Yehudi nama orang, selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyakkan dengan pisau raut. Ya, jadi bukan mengoyakkan bajunya, tetap mengoyakkan tulisan itu ya dengan pisau raut. Lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu. Sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Nah, saudara, jadi berita ini buruk yang disampaikan, raja marah. Semua tulisan itu saudara dibuang ke dalam api. Nah, saudara-saudara, bukannya dia bertobat, tetapi malah marah. Nah, saudara, yang kita pelajari di sini, kadang-kadang kita menyampaikan berita yang benar, tetapi berita itu buruk karena orang yang tidak bertobat akan dihukum. Ya, orang disuruh berbalik. Saudara, belum tentu orang mau mendengarkan. Anak buahnya raja tadi sudah mau mendengarkan dan mereka khawatir, mereka memberitahu raja, tetapi raja tidak mau. Sehingga orang-orang di sekelilingnya juga ikut diam saja ya. Biasanya kan bagaimana atasannya. Nah, jadi saudara, janganlah kecewa kalau kita punya berita baik, kita beritahukan kepada orang dan orang tidak mau mendengarkan karena orang maunya dengar apa yang dia suka, bukan apa yang dia tidak suka, ya. Jadi demikian juga dalam keluarga ya, orang tua memberitahu anaknya atau anaknya sebaiknya memberitahu orang tuanya, karena orang tuanya mungkin sudah berbuat salah, anak memberitahu, orang tua juga tidak senang ya, atau sebaliknya begitu. Nah, saudara-saudara, jadi jangan heran. Karena itulah sifat manusia, maunya mendengarkan apa yang menyenangkan hatinya. Ya, marilah kita berdoa, ceritanya masih panjang, kita lanjutkan besok lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan karena peringatan-peringatanmu di dalam firman-Mu. Biarlah kami mau mendengarkan berita yang baik ataupun berita yang buruk supaya kami bertobat. Namun ya Tuhan, jikalau ada di antara kami, biarlah kami menyampaikan apa yang benar, bukan apa yang menyenangkan orang saja. Biarlah kami sampaikan firman Tuhan dengan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Kadang-kadang terdengar baik atau tidak, tapi Tuhan berilah kami keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, marilah ya kita berani menyampaikan kebenaran. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.